Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih berjumpa lagi di channel Toko Panam. Kali ini kita akan mencoba melakukan pengecekan sebuah master rem untuk mobil Isuzu Panther nih. Posisi master rem belakang piston ini bocor. Ini tadi kotor ya. Bagian cakramnya udah merembes kemana-mana, olinya kemana-mana, minyak remnya. Ini kita akan coba bongkar. Congkel seperti ini ya. Ini bagian pereng besarnya, posisinya panjang sebelah menghindari bagian setelan untuk handrem. Yang bagian besar ada di luar, nah yang bagian kecilnya ada di dalam. Posisi sangkutannya ada di sini tadi ya. Nah untuk yang per kecilnya kita coba lepas. Yang bagian dalamnya ada keluar. Bagian ini kita lepas dengan cara gini, seperti ini.
adalah kendorkan handrem yang ada di bagian kemudi, lalu kita tarik seperti ini. Handrem harus posisi kendor ya. Ini mudah kita lepaskan kalau handrem masih dikunci. Ini kita buka terlebih dahulu untuk sealnya. Gunakan kunci roda ini bisa bagian belakang, kita cek bagian sealnya. Lalu sebelah kiri juga. Waktunya kuras juga ini minyak remnya. Ini ya, sealnya kita ganti. Seal karet sealnya ini kita ganti. Kita belikan terlebih dahulu, kita cuci bersih nanti ya. Mari kita carikan sealnya, kita bersihkan, kita cuci bersih. Handremnya lepas. Nah, ini kita cuci bersih, sealnya kita ganti ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, di sini sudah kita belikan partner hasilnya. Ini seharga 15.000 kalau di toko kami di daerah Malang. Juga ini untuk pernya ini satu set harga 20.000 kanan kiri ya. Kita baru cek yang sebelah kiri saja, nanti kanannya kita coba cek ulang. Tapi ini partnya sudah kita siapkan, tinggal kita pasang. Ini adalah kondisi seal lamanya, kita akan ganti baru dengan seal yang barunya ini. Kita gunakan gunting untuk mencongkelnya. Usahakan jangan sampai luka ya. Suatu saat nanti kita butuh, kita perlu, kita bisa gunakan lagi. Seperti ini cara pasnya. Ini yang lamanya dan ini yang baru.
gunakan per ini ya untuk membantu proses pemasangannya. Yang lamanya sudah lemah, ini yang barunya ada bagian pinggirnya untuk menahan minyak remnya. Lalu kita pasang penutupnya. Seperti ini. Usahakan rapat di bagian penutupnya agar tidak terjadi kebocoran. Kita cek juga bagian yang sudah terpasang nih. Pastikan sudah terpasang dengan sempurna. Minyak rem sudah kita siapkan. Masih bersama channel Toko 46. Kali ini kita akan melanjutkan pengerjaan untuk ganti seal master rem untuk mobil Isuzu Panther tahun 2000 tipe LS hybrid. Jadi untuk proses pengerjaannya kita lanjutkan hari ini ya. Sudah kita bongkar kemarin. Untuk sealnya juga sudah kita belikan, sudah kita ganti prosesnya kemarin. Sempat ada kendala di sini, bautnya putus. Di sini bautnya putus. Dan sudah kita kali kemarin coba kita cabut bautnya dan kita ganti dengan baut yang lain, dan sini sudah berhasil terpasang dengan baik. Tinggal proses pemasangan saja. Nanti akan kita lanjutkan dengan pengecekan rem bagian belakang ya. Pengecekan rem bagian belakang sebelah kanan dan juga bagian depan dan kiri. Nanti akan proses kita lanjut, dan kaki-kaki kita akan lanjutkan proses pengecekan terlip juga untuk memastikan sebelum kita pulang ke Jakarta jadinya kendaraan sudah siap dan tidak ada kendala. Oke, terima kasih. Lanjut terus kita untuk prosesnya. Oke, saya lanjutkan kembali untuk videonya. Jadi di sini kita akan melakukan perakitan untuk kampas rem dan juga untuk bekas-bekasnya kita rapikan. Jadi di sini akan saya jelaskan mekanisme atau cara kerja untuk handrem dan juga cara kerja remnya. Dan di sini ada piston. Ini ada piston. Ada seal kemarin yang sudah kita ganti ya. Ini kondisinya sudah mekar, sudah menciut atau mengecil karena usia pemakaian. Nah, ini yang sudah kita ganti. Sekarang sudah tidak ada kebocoran. Nanti kita coba untuk cek, lakukan pengecekan dengan menggunakan pengisian minyak rem. Di sini untuk pipa pembuangan, minyak remnya kita ganti baru karena di sini kalah sebelumnya. Kita coba bukanya agak susah. Nah, ditambah juga kemarin sempat ada kesalahan pengencangan, jadi baut jadi lepas di sini. Tapi sudah kita akali dengan cara di baut patah di dalam, cuman sudah kita akali dengan cara dilas dan digerinda sedikit dan diganti bautnya. Ini udah normal kembali, jadi baut sudah kuat ya ini ya. Nah, bisa dites nih, kuat kondisinya, jadi tidak akan terlepas. Karena kalau ini pegangan hanya 2 baut, kalau baut cuma 1 dia tidak akan kuat. Jadi seperti itu. Nah, lanjutkan untuk penjelasan mengenai sistem pengereman. Jadi di sini sistem pengereman untuk mobil Isuzu Panther ini menggunakan sistem tromol yang bagian belakang ya. Nah, kita jelaskan satu persatu. Ini untuk penguncinya nanti di bagian belakang ya. Penguncinya di sini, dan mengunci ke bagian tromol ini. Ini di sini masuk kemari penguncinya agar tidak lepas.
bagian kampas remnya. Nah, nanti ada pegas yang fungsinya untuk menahan. Jadi seperti ini ya, dari belakang itu posisi di sini, dari posisi ini nanti masuk ke mari. Nah, ini ada lubang kecil sini. Nah, itu untuk baut. Nah, dari lubang ini, dua lubang ini nanti pengunci sebagai pengunci ini. Ya, penguncian ini agar tidak lepas untuk kampas remnya. Anggaplah ini sudah masuk ke bagian sana ya. Nanti kita cara pemasangannya seperti ini, kita taruh di depan untuk pengait. Nah, ini menghadap ke atas, masukkan seperti ini, baru kita putar. Nah, ini udah mengunci, nanti ketarik ke belakang seperti itu ya. Sama untuk kedua ujungnya sama. Ada dua buah. Jadi di sini yang satu kita pasang. Cara pemasangan juga sama. Cara pengencangannya tinggal diputar saja seperti ini ya. Kamera bisa di zoom. Nah, masuk seperti ini, baru nanti diputar seperti ini. Sebagai pengunci pengait. Dan juga jangan lupa baut yang ini ada di bagian sini. Ini fungsinya untuk menahan agar tromolnya tidak lepas. Di sini ya nanti letak bautnya. Letak bautnya di sini dan pemasangannya di sini. Kita gunakan obeng ngetop karena sini sudah mulai karatan bautnya. Oke. Lanjut untuk sistem pengeremannya kita akan jelaskan. Coba kita buka terlebih dahulu, kita pasang. Pemasangannya tinggal teknik pemasangannya. Enggak lah ya. Ini banyak di YouTube itu juga banyak. Nah, ini seperti ini ya. Untuk per yang besar ini ada di bawah. Lubang kedua, 1, 2 paling bawah. Nah, bagian yang ada cowakannya ini seperti ini. Ini ada cowakan kecil, bisa di zoom. Kamera bisa difokusin. Nah, ini ada cowakan. Itu menghadap ke bagian posisinya ada di atas. Maksud saya yang ada dekat dengan piston, nanti pemasangan seperti ini. Nah, yang ada cowakan ini cowakan. Nanti ketemunya di atasnya sedikit ini, bagian ini nanti ketemunya di bagian piston master rem di sini ya. Jadi cara kerjanya ini ada handrem, tuas handrem. Tuas handrem ini masih menggunakan kawat seling biasa. Nah, ini ya. Ini posisi handremnya dilepas kalau mau pasang. Kalau mau pasang handremnya posisinya harus dilepas agar tidak berat ya di sini. Ini kita gunakan tangan aja sudah bisa. Jadi untuk menggunakan pemasangan. Balik lagi ke sistem pengereman. Nah, di sini ada dua kawat, 3 buah pegas. Ya, per. Ini yang bagian bawah yang besar. Nah, lalu yang bagian atasnya ada per. Bagian atas menghadap ke dalam. Ini per yang ukurannya ini seperti segini. Ini ya, seperti ini ya. Ini kelihatan berbeda karena sudah kita renggangkan. Nanti kalau sudah direnggangkan ini juga sama ukurannya. Nah, per atau begas ini terhubung dari lubang yang bawah, bagian tromol sebelah kiri, lubang yang bawah, ke besi penyetelan handrem di sini ya. Fungsinya untuk melakukan penyetelan. Nah, ini bisa diputar untuk penyetelan handrem. Nah, kita putar ke kiri atau berlawanan jarum jam untuk mengendorkan. Jadi kalau kita tuas handrem itu kita tarik seperti ini, itu jauh. Untuk mengencangkan kita putar searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita mau pendek, ini tidak terlalu jauh, jadi handrem segini saja, kita putar dengan searah jarum jam. Jadi handrem akan dekat seperti ini ya, dekat seperti ini. Posisi kampas rem akan mendekati dengan tromol. Tapi kalau kita setel menuju ke kiri, posisi kita setel berlawanan jarum jam, dia akan menjauhi tromol. Jadi setelan handrem nanti akan jauh lebih tinggi seperti ini. Kita tariknya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita putar ke kanan. Kalau kita putar ke kanan tadi seperti ini,
kita tarik setengah saja dia akan mengunci. Tapi kalau kita jauhkan, kita putar berlawan dengan jarum jam, dia akan lebih panjang. Nah, karena jaraknya jauh, anggaplah dari 1 cm ke setengah cm. Jadi setelannya ada di sini ya. Nah, nanti bagian ini akan bergerak mengikuti tekanan piston master rem yang ada di sini. Dan juga ada bagian belakang yang harus kita pasang nanti. Ya, ini ada pegas atau per bagian dalam juga ada. Terhubungnya di bagian ujung ini untuk yang sebelah kiri, ini roda kiri sebelah belakang kiri, ini posisi kiri bawah, lubang kedua yang bawah terhubungnya di lubang yang sama, baik pegas yang kecil maupun yang besar. Nah, yang kecil perbedaannya adalah di bagian dalam ini, berarti posisinya di dalam sebelah sana ya. Di dalam ini dia akan terhubung ke sebelah kaki sebelah kanannya, ujungnya satu lagi dia akan ke bagian lubang ini. Nah, untuk bagian pegas yang besar yang menghadap ke dalam, pemasangan yang menghadap ke dalam, dia akan terhubung ke penyetelan handrem. Bisa dipahami ya. Jadi sistemnya mengunci seperti ini. Nanti ini akan lurus setelah dipasang seperti ini. Oke, kita lanjut bongkar ulang dan kita tata di sana dan kita lihat hasilnya seperti apa. Karena biasanya kalau sudah minyak lem menetes seperti ini, biasanya kemungkinan besar ada angin yang masuk ke dalam. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita berikan solusinya seperti apa, harus kita kuras. Makanya kita belikan nipple seperti ini. Nah, nipple ini berfungsi sebagai sistem pembuangan angin yang terjebak di dalam sistem pengereman atau sistem pengereman hidrolik ini. Jadi langsung saja kita eksekusi. Kita akan melakukan penyetelan rem dan juga handrem. Sebelumnya kita sudah rakit dan sudah kita pasang seperti yang sudah kita videokan sebelumnya, seperti di video sebelumnya. Untuk pemasangan tromolnya, perhatikan ya bagian lubang ini. Lubang ini perhatikan, jangan sampai salah pemasangan di sini. Kita cemprot ini untuk menghindari karat. Ini adalah kombinasi antara oli dan solar. Posisi lubang ya, perhatikan. Kalau kesulitan masuk berarti posisi setelan remnya yang perlu kita rubah. Kita dorong dikit. Hati-hati ini. Nah, saya. Oke, lanjut kita pasang bagian bawah. Nah, bagian bawah. Bagian bawah ini bagian panjangnya menghadap ke ini, ada sangkutan di sini, ada seling handrem. Kita sangkutkan di atas. Lalu bagian bawahnya sama seperti tadi, kita congkel ya. Nah, oke, berhasil. Cus. Lanjut kita pasang tromolnya. Bagian lubang ini ada di atas ini ya. Lubang baut ini ada di atas. Sesuaikan dengan misalkan pada saat pemasangan jangan terlalu keras, jangan terlalu seret, jangan terlalu kendor. Jadi untuk setelannya tadi
sudah kita setel ya untuk setelan remnya. Nah, ini sudah bisa, tinggal kita pasang bautnya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut gunakan obeng ngetok untuk sedikit mengencangkan. Jika dirasa terlalu kencang, kita gunakan obeng ngetok putar ke kiri untuk mengendorkan agar pada saat pembukaan kembali tidak sulit. Nah, setelah ini kita cek bagian master rem atas, kita tambahkan minyak rem, lalu kita setel untuk rem sampai dengan bagian pembuangan nepel yang ada di sini, nepel yang ada di belakang, nepel yang ada di belakang sini ya, kelihatan ya, ini sampai di nepel sini pembuangannya nanti keluar minyak rem. Oke, lanjut kita proses ke pengisian minyak rem. Oke, lanjut ini ke bagian pengisian minyak rem ya. Di sini bisa dilihat minyak remnya habis karena sebelumnya kan kita buka, jadi netes, tidak bisa kita buka sebelum bautnya yang sempat patah kemarin ya. Nah, kita tidak bisa sumbat lantaran kita tidak bisa buka di bautnya. Ini kita tambahkan minyak remnya dan kita pompa ulang sembari mesin dinyalakan agar sistem pengisapan bekerja dengan maksimal. Lalu kita setel bagian rem belakang sebelah kiri. Kita buka minyak remnya buat lubang atas dan bawah untuk mempermudah minyak keluarnya. Oke, lanjut di atas. Oh ya, sebelum kita tuangkan minyak rem, sebelumnya kita kencangkan dulu untuk setelan nozzle untuk pembuangan ya, nepel pembuangan maksudnya, bukan nozzle. Nah, nepel pembuangan kita setel, kita kencangkan terlebih dahulu agar minyak tidak tumpah. Ini ke arahnya ke kiri atau maju ke depan ya. Kalau ke kanan dia akan mengendorkan, kalau ke kiri akan mengencangkan, karena ke kiri itu searah jarum jam karena kita berlawanan arah posisinya. Ini ke kiri, ke depan maksudnya, ke depan itu mengencangkan, kalau ke kanan dia mengendorkan karena berlawanan arah jarum jam dari posisi sana ya, bukan dari posisi sini. Ini kita sudah kencangkan, lanjut kita akan tuangkan minyak rem. Kita tuang lubangnya atas bawah, mudahkan ya kalau kita lubangnya atas bawah. Biasanya kalau kita lubangi bawah saja dibuntu. Ini kita gunakan Preston dot 3, minyak rem Preston dot 3. Nanti setelah ini kita coba nyalakan untuk memaksimalkan pengisapan di bagian booster rem ya, booster remnya ini. Lalu kita pompa dan kita pastikan bagian rem bawah sudah mengisi. Kan untuk menaruh minyak rem ini jangan di atas mesin seperti ini ya. Ini biasanya ini ya, seperti ini. Ini adalah awal mulanya adalah minyak rem merembet kemana-mana. Minyak rem yang tidak dibersihkan dengan bersih, akhirnya ya seperti ini. Ini contoh lagi nih. Mungkin awal mula sih nggak biasa, dia akan merusak cat kalau minyak rem. Segera mungkin pada saat terjadi tumpahan di bagian bahan yang berbahan logam, disiram menggunakan air untuk menetralisir minyak rem. Untuk melakukan penyetelan nozzle nepel pembuangan ini, kalau posisi sudah terpasang ban kan susah, jadi kita setel terlebih dahulu. Tapi perhatikan dongkrak bawah jack stand yang warna kuning ya, itu udah posisi standby ya. Dan juga sebelah tengah juga kita double dongkrak untuk pengaman, dan juga kita tambahin lagi juga ban sebelah sini bagian per bawah, per ekstra agar tidak terlalu jauh.
Ini hanya untuk berjaga-jaga saja seandainya nanti kita posisi hidupkan mesin anjlok. Tapi sudah kuat ya untuk kick stand-nya, karena getaran mesin nanti bakalan mempengaruhi terlebih lagi posisinya miringnya. Kita coba nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, untuk menghindari getaran mesin di saat pertama kali dinyalakan, kalau mobil Panther itu biasanya kalau masih pagi belum pernah dinyalakan, posisi mesin masih dingin, suhu ini masih 24 derajat ya. Suhu mesin masih 24 derajat, suhu air radiatornya yang kemarin kita pasang. Nah, kita putar ke kanan untuk setelan gas agar nanti mencapai RPM minimum, jadi tidak terjadi goncangan mesin yang terlalu hebat, agar nanti si jongkraknya ini tidak jatuh seperti itu ya. Langsung saja kita coba starter. Nah, ini kan RPM nya sudah langsung naik ya, di RPM 800-900an. Kita turunkan kalau terlalu tinggi, kita turunkan setelan gasnya di sini sebelah kiri. Nah, posisi seperti ini udah aman. Sembari kita setel remnya. Kita cek setelah posisi mesin hidup, kita cek apakah minyaknya turun. Nah, sembari kita injak pedal kopling atau pedal rem di dalam. Nah, ini posisi masih kosong. Nah, ini sudah mengisi untuk remnya, sudah mulai mengisi. Nanti untuk bagian angin yang tertinggal di dalam nanti kita buang. Ini masih masuk angin sedikit, kadang mengisi kadang lepas los ya. Ini lebih enteng daripada sebelumnya, sebelum kita ganti seal masterannya. Kita buang untuk tempel pembuangannya, lalu kita coba kocok-kocok lagi. Tadi lihat ya, ini masih masuk angin posisinya. Lihat posisi mesin masih menyala. Tinggal kita buang anginnya. Ini masih masuk angin, masih besar ini. Kita ke toko material beli selang untuk pembuangan nozzle ukuran 8 mili ya. Kita bawa. Proses pengetesan untuk remnya ya, kita coba di jalanan yang tikungan, banyak tikungan, kita coba banyak tikungan. Apakah dia masih kebuang? Sepertinya sudah berkurang nih buangannya. Sudah berkurang, cuman kurang rata. Ini sebelah kanannya belum di setel, dan juga bagian kampas rem untuk cakram di depan itu coba kita cek lagi untuk memaksimalkan hasilnya. Dan setelan bannya, anginnya kita tambahkan biar rata, kanan kiri depan belakang kita cek, tambahin tekanan bannya. Tekanan angin ini kita gunakan tekanan standar 35 nanti untuk menghasilkan suspensi yang sempurna. Nanti kita proses penambahan angin ini karena di bagian roda sebelah kanan belakang ini kurang angin. Jadi kemungkinan bisa jadi dari sana rasa remnya kurang rata. Kalau sekarang yang saya rasakan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Sebelumnya memang bocor, jadi kadang-kadang sering buang ke kanan. Ini untuk buang ke kanannya sudah hilang. Hanya saja perlu rata, perlu diratakan untuk setelannya. Karena yang kemarin kita setel itu ada penambahan per atau begasnya di bagian roda belakang sebelah kiri yang barusan kita pasang. Nah, nanti kita akan tambahkan angin. Setelah kita tambahkan angin, kita cek ulang bagian per-pernya, kita bersihkan bagian tromol belakang kalian, lalu kita tes ulang hasilnya seperti apa. Oke, simak terus dan ikuti videonya. Dan jika teman-teman semuanya suka dengan video-video semacam ini, bisa ikuti di channel kami Toko 46, yang pastinya kita akan banyak membahas hal-hal unik yang menarik lainnya seputar otomotif, elektronik, jaringan, dan yang lain-lain.